Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada PKBM Malinsan, anak-anakku semua pada pagi hari ini, ya. Pagi menjelang siang, pembelajaran kita di kelas 9 IPS, pertemuan pertama di semester 1, ya, tahun ajaran baru juga, ya, anak-anakku. Selamat kembali ke sekolah, selamat mempelajari pelajaran lewat video yang akan Bapak sampaikan pada pagi hari ini, ya, pagi menjelang siang, yaitu materi IPS yang bertemakan warna-warni dunia kita. Nah, berbicara tentang warna-warni dunia kita, berarti nanti tentang bermacam-macam, beraneka ragam yang ada di dunia kita, itu Indonesia. Jadi, anak-anakku semua, 18 Juli 2026 ini merupakan hari Sabtu yang menjadi pertemuan pertama di semester 2 ini untuk anak-anakku yang di pondok, di tahfiz, dimanapun berada, ada yang membantu orang tua juga yang sedang bekerja. Bapak yakin kalian adalah calon-calon ananda orang-orang sukses, ya, karena sejatinya anak-anak tahfiz adalah anak-anak yang terpilih di saat MTQ dan sebagainya, Polri yang lain-lain. Jadi Bapak satu kebanggaan untuk kalian. Jadi tetap mempelajari pelajaran umum yang akan Bapak jelaskan pada pagi hari ini. Ya, untuk kedepannya anak-anakku yang kelas 9 jangan banyak bermain, jangan banyak bersenda gurau, fokus kepada tahfiz, fokus kepada pembelajaran keagamaan, fokus juga kepada pembelajaran di PKBM, agar nanti pembelajaran yang akan Bapak sampaikan bisa kalian pahami dan kalian cermati dengan baik, yang bertujuan untuk, ya, menambah skill wawasan kalian ke depan untuk mencapai kesuksesan, ya. Tanpa wawasan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Harus rajin membaca, menyimak, mendengarkan, ya, pahami, laksanakan. Nah, itu dia 3M modifikasi, ya anak, ya. Nah, oke. Untuk pertemuan pertama kita pada pagi hari ini, ya, pagi menjelang siang, yaitu warna-warni dunia kita. Bumi, tempat kita berpijak, merupakan planet yang aktif, dinamis, dan hidup. Bumi mempunyai kehidupan permukaan yang terus-menerus berubah, juga terdiri atas daratan dan perairan. Ya, kan namanya bumi. Bumi itu ada daratan, ada perairan. Nah, perairan itu ada lautan, ada daratan. Nah, ada lautan, ada daratan, ada sungai, dan lain-lain. Nah, kenapa? Karena memang sejatinya dunia seperti itu. Ya, daratan nanti ada pinggiran, ada daratan biasa, ada bukit, ada pegunungan, bukit barisan, ada gunung. Nah, kemudian kalau yang di laut ini juga bermacam-macam, ya. Kemudian ini Bapak lihatkan gambar persebaran benua samudra di muka bumi. Benua samudra di muka bumi, persebarannya mulai dari Samudra Pasifik Utara. Di sini ada Amerika Utara, Amerika Tengah, Amerika Selatan. Kemudian wilayah Pulau Eropa, ini Amerika, ya. Kemudian Eropa, ada Afrika, ada Asia, Samudra Pasifik, dan Samudra Utara, Samudra Pasifik bagian utara, kemudian Samudra Hindia, Samudra Atlantik Selatan, Samudra Pasifik Selatan. Kalau Samudra Pasifik Utara sebelah sini, yang utara sebelah sini. Nah, ini dia. Pak, Indonesia di mana? Kalau posisi ini Indonesia yang Bapak indikan, ya. Ini Bapak lingkar merah. Ini Bapak lingkar merah. Ini samudra, kemudian yang lingkar merah yang kedua ini adalah Indonesia. Ini Bapak buat Indonesia. Ini, ya, ini Indonesia. Yang Bapak lingkar merah yang kedua. Nah, kemudian bumi terdiri atas 6 daratan luas atau benua yang satu dengan benua yang lain, umumnya dipisahkan oleh samudra. Keenam benua itu adalah benua Asia, Afrika, Eropa, Amerika, Australia, dan Antartika. Benua terbagi menjadi banyak kawasan dan negara. Hanya benua Antartika yang tidak ditinggali oleh manusia secara permanen, karena di wilayah Antartika sana benua di bumi dikelilingi oleh samudra adalah Samudra Pasifik, Atlantik, Hindia, dan Samudra Arktik. Sebagian besar benua masih saling berhubungan. Hanya saja benua Australia di Antartika ini yang benar-benar terpisah dari benua lain. Ada orang yang ke Antartika, Pak? Ada. Tapi tidak ada tidak ada manusia yang hidup di situ, hanya sekedar pergi berliburan atau menikmati waktu liburnya saja. Kemudian Panama, Tanah Genting, Asia, Eropa sebenarnya disebut dengan Eurasia. Kedua benua ini terpisah dengan alasan budaya dan sejarah. Apabila mengamati peta dunia,
maka per tiga wilayah benua terbentang di Bangkalan Bumi Utara. Ini pertama adalah benua Asia. Ini peta benua Asia. Ya, anak-anak Bapak boleh lihat benua Asia itu seperti apa. Benua Asia adalah masuk juga kita karena kita di sini. Yang Bapak lingkar ini Indonesia. Nih. Benua Asia itu ada beberapa negara yang di dalamnya. Nah, benua Asia cukup lebar. Nah, ini dia. Mulai dari Jepang, Cina, termasuk daerah-daerah Jazirah Arab, itu merupakan termasuk benua Asia. Nah, Indonesia termasuk karena kita di pinggir sini. Karena kan ada pembagian daerah secara otonomi ya, negara secara otonomi, nanti kalau benua secara otonomi. Nah, ini pembagiannya. Ya. Kemudian kondisi fisik. Nih, kondisi fisik geografis benua berada 77 derajat sampai 45 derajat lintang utara, serta 26 derajat 04 derajat bujur timur sampai dengan 169 derajat 40 derajat bujur barat. Nah, ini dia batas utara dibatasi dengan Arktik, batas timur dibatasi dengan Samudra Pasifik, batas selatan Samudra Hindia, dan batas barat benua Eropa. Asia merupakan daerah terluas. Nah, daerah terluas di dunia sekitar 43.810.582 km. Benua Asia di Afrika dibatasi tanah genting Swiss. Benua Asia Eropa dibatasi oleh Selat Dardanelles, Laut Marmara, Selat Bosporus, Laut Hitam, Pegunungan Kaukas. Nah, ini adalah merupakan batas-batas daerahnya. Kemudian dataran Asia memiliki dataran tinggi plato yang sangat ketinggian 4.000, ini dia. 4.570 m yang terletak di Tibet, Tiongkok. Nah, ini kawasannya nanti di Tiongkok ya, anak-anakku, anak-anak Bapak semua. Ini penampakan alam, sumber penampakan alamnya ya. Nah, ini masuk 7 keajaiban dunia. Ini yang ini 7 keajaiban dunia. Ini juga merupakan daerah pegunungan dan jalur air. Kemudian ini juga salah satunya, ini juga merupakan letusan gunung berapi. Nah, ini keunikan tersendiri. Nah, Pak, kondisi penduduk di negara itu bermacam-macam. Nah, ini anak-anak Bapak boleh lihat di fotonya ya. Asia adalah benua terbesar di dunia yang terdiri dari banyak suku, bangsa, ras, dan agama. Beberapa ras yang dominan di Indonesia antara lain Kaukasia, ini dia, Mongolia, Negro yang tidak masuk di sini, campuran Kaukasia, Negro Asia, ya, pecahan Soviet, dominasi Kaukasia, wilayah Asia Timur, ras Mongolia, sedangkan ras Melanesia di wilayah Papua, Indonesia, dan ras campuran Kaukasia Negro terdapat Asia Barat dan Asia Selatan. Ya, kalau kita yang termasuk daerah Kaukasia tadi cuma Papua sama NTT. Negara-negara di Asia yaitu ada satu Tiongkok, ada Hong Kong, ada Macau. Macau ini bukan Macau cara bacanya ya, Macau. Jepang, Korea Utara, Korea Selatan, Mongolia, Taiwan, Brunei Darussalam. Nah, ini yang merupakan persebaran negara Asia dapat dari tabel berikut. Ya. Siprus, Georgia, Irak, Israel, Jordania, Kuwait. Nah, ini daerah-daerah Jazirah Arabnya. Ya, kalau masuk lagi, ya ini ada Kamboja, ada Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura. Nah, ini adalah merupakan negara-negara Asia. Kemudian Asia Baratnya apa? Asia Barat cuma 3. Ada Armenia, ada Azerbaijan, ada Bahrain. Nah, ini dia. Kemudian Pulau Skandinavia. Nih, ini adalah 4 musim di Jepang. Ya, ini 4 musim yang ada di Jepang. Ketika sudah musim ini datang, Jepang sangat indah dan enak dipandang. Nah, Pak, ada nggak Pak yang ala-ala Jepang ini di Indonesia, yang khususnya di Batam? Ada. Di kawasan Panindo, Pak, Batamindo, PT Muka Kuning. Ini ada pohon-pohon sakuranya. Tapi musiman juga, ketika lagi bagus bunganya enak kali untuk foto-foto, apalagi nanti musim berguguran di bawah. Ya. Asia Api Pasifik. Nah, ini Taman Nasional Zhangji, Hunan, Tiongkok. Ini yang masuk di dalam film Avatar. Nah, anak-anak Bapak nonton film Avatar, ini masuk nih.
kawasan Taman Nasional Jiangxi Hunan, Tiongkok. Ya, ini merupakan ciri khas suku Uighur Tiongkok. Nah, ini suku Uighur Tiongkok yang Bapak checklist merah dengan baju adat dan budayanya, ada yang gerakan seni tarinya, ya. Nah, benua Eropa, ini benua Eropa. Karena Bapak ingin lihat benua Eropa, ini gambaran benua Eropa. Kondisi fisik benua Eropa, nah ini dia. Batas utara Laut Bering dan Laut Norwegia, batas timur benua Asia, batas selatan Afrika dan Laut Mediterania, batas barat Samudra Atlantik. Jadi mereka nih juga berbatasan dengan Norwegia yang satu-satu negara yang paling unik di dunia yang tidak ada malam harinya. Nah, kalau di sana selalu siang, kalau di Norwegia musimnya selalu siang, tidak ada malam hari. Jadi mereka, Bapak juga bingung kapan mereka tidur karena bahasa kita kan malam hari itu ada jamnya, tapi di Norwegia tidak ada. Mereka punya keunikan, tapi adalah Norwegia merupakan negara yang paling aman, negara yang paling tentram, negara yang tidak heboh. Nah, mereka walaupun yang seperti itu yang Bapak bilang tadi, tapi unik Norwegia itu, ya. Kondisi penduduk, nah ini dia penduduk Eropa. Nah, ciri khas penduduk Eropa, negara-negara di Eropa. Nah, ini terdaftar negara-negara yang ada di Eropa, cukup banyak, ya. Nah, kemudian kita melihat lagi di sini ada pegunungan Alpen. Nah, ini yang disebut dengan Gunung Alpen di Eropa. Unik, gunungnya seperti gunung batu, tapi di bawahnya adalah tumbuhan bisa hidup subur di sini. Padahal di sini yang batu seharusnya kan jadi pertanyaan, kenapa bisa tumbuh? Mungkin bisa jadi letusan gunung-gunung itu lelehannya sampai ke sini, jadi humusnya itu yang menjadikan ini subur. Ini benua Afrika. Nah, tadi kita mempelajari tentang dunia. Nah, ini dia kalau Afrika, kondisi penduduknya salah satunya ada Presiden Barack Obama yang ciri khas. Jadi kalau kita yang di sini ini ada yang Papua, nah, ini ciri khasnya. Tapi ini bukan orang Papua ya, ini cuman Bapak memberikan gambaran jenis kulit. Negara-negara di Afrika yang terdaftar salah satunya Aljazair, Mesir, Libya, Maroko, Sudan, Tunisia. Kemudian Benin, Burkina Faso, Pantai Gading, kemudian Gambia. Berarti masuk ke Afrika Utara. Nanti dia. Afrika termasuk lebar, ini salah satu padang pasir yang ada di Mesir. Nih, padang pasir yang ada di Mesir, wilayah Republik. Ini bentang alam Afrika Selatan. Nah, ini seperti ini, berbatuan tandus, ya. Kemudian ini benua Amerika. Ini benua Amerika, kondisi alam dan fisiknya itu nanti kalian baca di buku cetak. Nah, ini suku Indian yang ada di Amerika. Ini Bapak tidak jelaskan semua, ya. Nah, ini merupakan lembah sungai Amazon. Yang sungai Amazon yang dikatakan orang banyak ular di dalam film-film. Nah, ini dia Amazon itu. Jadi anak Bapak lihat Amazon yang di sini. Ini benua Australia, cukup lebar, ya. Benua Australia cukup lebar, ada Maroko, ya, Algeria, Mali, Niger, Chad, Sudan. Nah, Australia cukup besar, ada Kenya. Kondisi fisik, nah ini dia, ini adalah orang suku aborigin yang ada di Australia, suku penduduk utama. Pak, siapa suku aborigin itu? Penduduk utamanya benua Antartika, ya. Kemudian ada sampai terakhir benua Antartika. Nah, jadi tujuan pembelajaran pada hari ini adalah agar anak-anak Bapak bisa mengetahui masing-masing ras yang ada di dunia, kemudian benua-benuanya pembagiannya apa saja, negara-negara yang termasuk di dalam benua itu negara apa saja. Kemudian ciri khasnya, warna kulitnya, kebiasaannya, tradisinya, adat istiadatnya, makanan khasnya, ya, yang ada kemiripan dengan kita yang mana. Nah, itu yang kita harus pelajari. Jadi artinya
orang-orang yang biasanya nonton Piala Dunia itu tahu teknologi negara-negaranya dari mana mereka, ya, dari benua apa. Jadi nanti anak-anak Bapak, apa yang Bapak udah sampaikan tadi jangan lupa dipelajari di rumah, simak videonya dengan baik, baca bukunya dengan baik, penugasannya silahkan kerjakan, ya, penugasan 1 di IPS kelas 9. Hari ini cukup sampai di sini dulu penjelasan Bapak, lebih kurang yang Bapak mohon maaf. Bapak tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.